Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk program trading saham gorengan dengan limit trading dari sekuritas 500 juta Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hasil kemarin di hari Kamis di tanggal 20 Agustus 2026 kita mendapatkan 12,2 juta ya. Jadi sejak di hari Senin tanggal 10 sampai dengan sekarang berarti sudah 8 hari kita itu sudah mendapatkan 35 juta dari target 500 juta yang akan kita dapatkan Bapak Ibu ya. Jadi yang kita awali adalah seperti yang Bapak Ibu sampaikan, kalau dulu-dulu kita itu tradingnya adalah tidak open buy. Karena kenapa? Karena kita di sini adalah minusnya saja Bapak Ibu di akun teman saya ini plottingnya 50% lebih Bapak Ibu. Jadi ya saya bantunya ya nggak apa-apa lah, yuk saya bantu. Tapi pakai limit aja begitu tradingnya. Tapi karena di sini awalan itu sudah minusnya juga 200 juta, asetnya 235 juta. Lalu kita trading pakai limit. Dan setelah kita bantu selama 3 bulan dari Mei ya, saya diamkan dulu Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena dari Januari kita tahu sendiri bahwa MSCI itu keluar Bapak Ibu ya, sehingga turun dalam dan saya masih mencari bottom Bapak Ibu. Ternyata ketemu bottomnya itu di Juni Bapak Ibu ya. Setelah di Juni, bottomnya itu ketemu dari 9 saham dan kita tinggal tersisa 3 saham. Sehingga kita sudah menyelamatkan floating loss-nya itu 129 juta. Tanpa kita average, tanpa kita apa-apakan, dia naik sendiri. Karena kenapa? Karena tentu saja saham yang dipindahkan ke akun NH Korindo ini adalah saham pilihan saya dari banyaknya saham yang ada di akun teman saya tersebut. Jadi teman saya itu modalnya 5 miliar Bapak Ibu ya. Jadi floating loss-nya itu 3 miliar. Tapi saya tidak mau semuanya di ke akun saya. Karena kenapa? Karena saya tidak paham banyak sahamnya. Yang saya pahami itulah yang saya pindahkan. Sehingga tanpa perlu diapa-apakan, dia itu naik sendiri begitu Bapak Ibu. Kalau untuk saham yang lainnya ya biarkanlah itu teman saya yang menunggu begitu. Untuk yang ini biar saya yang menyelamatkan. Karena kenapa? Karena kita hanya mau tradingkan di saham-saham yang kita tahu begitu Bapak Ibu ya. Kalau teman saya tradingnya di saham yang dianya tahu ya biarkan saja dia menunggu begitu. Dan setelah saya kontak kemarin, gimana nih udah mulai naik kata saya mau trading lagi, dia bilang ah saya masih trauma Bapak Ibu. Jadi banyak Bapak Ibu ya orang yang trauma di saham dari Januari sampai dengan di Juni ini karena kenapa? Karena turunnya saja IHSG sampai minus 40%. Jadi wajar kalau portofolionya itu turun lebih dari 50%. Begitu Bapak Ibu ya. Untungnya Bapak Ibu ya kalau saya dan teman-teman itu sudah keluar Bapak Ibu begitu. Jadi ya kita tidak ada begitu banyak rugi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita itu kan dari April itu sudah tahu bahwa bottomnya di 2025 itu April, lalu di 2020 itu COVID, dia Oktober naik, hanya sampai Februari Bapak Ibu sekitar 5 bulan. Jadi waktu kelas di Juni itu, di 2025 kita sudah sampaikan, ini polanya sama seperti COVID, paling juga bertahan 5 bulan. Akhirnya saya putuskan, di akhir tahun itu saya sudah bebersih Bapak Ibu ya. Meskipun setelah saya bebersih di bulan Desember dan Januari itu IHSG-nya all time high sampai 9.000. Apakah kita menikmati? Ya kita menikmati dengan trading harian saja, tetapi kita tidak menghold saham. Begitu. Jadi kalau yang Bapak Ibunya sekarang posisinya sedang rugi dan trauma, ya pelan-pelan saja Bapak Ibu untuk mengobatinya. Karena kenapa? Tentu saja kita untuk saat ini harus sabar menantikan dana asing masuk kembali. Jadi saya juga sekarang masih trading harian saja, tidak dengan dana besar. Tetapi belinya satu saham adalah 25 jutaan saja Bapak Ibu. Kalau ternyata ada yang bisa beli lebih dari 25 juta dan saya sudah tahu resikonya, ya saya beli begitu. Jadi kita akan bantu bagi Bapak Ibu yang memang sekarang sedang mengalami trauma ataupun Bapak Ibunya yang mau recovery. Caranya adalah Bapak Ibu harus pelan-pelan. Jadi kalau memang kita tikusruk kalau bahasa Sunda itu atau jatuh ya, ya kita jangan berharap bangkit dengan cepat. Karena kenapa? Bisa jadi ketika kita bangkit dengan cepat malah ada lagi yang terluka. Misalnya
Kita ingin cepat-cepat, tahu-tahu kita salah langkah lagi, akhirnya terjatuh kembali. Makanya kita begitu jatuh, kita diam dulu, lalu tarik napas, sabar dulu, lihat kiri kanan, baru coba bangkit pelan-pelan. Makanya di sini juga kita pelan-pelan Bapak Ibu ya untuk mendapatkan keuntungannya. Dan alhamdulillahnya karena IHSG-nya dia breakout Bapak Ibu ya di 6.500, volumenya juga besar. Jadi akhirnya ya kita kemarin itu mendapatkan keuntungan besar begitu. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah mulai ada breakout seperti ini, banyak retail lagi yang masuk. Nah, kalau kita harus lebih hati-hati. Karena kenapa? Karena ketika retail berani, kita harus takut. Karena kenapa? Berarti kan bandar itu sudah punya barang bawah. Nah, kalau misalnya bandarnya barangnya di atas, ketika retail takut, kita harus berani. Karena kenapa? Ya siap-siap, nanti juga akan dinaikkan kembali. Maka dari itu, kita akan menantikan sampai dengan November, ya polanya seperti ini. Karena kita sekarang sudah ada cash, akibat dari kita sudah terselamatkan dengan dia sahamnya naik sendiri ya. Jadi kita sudah punya yang floating loss-nya sudah kembali, uang cash-nya juga sudah 200 jutaan lebih, ya kita bisa open buy-kan. Ketika kita sudah open buy-kan sekitar 200-an juta, masih ada limit 250 juta, ya tentu saja itu bisa kita tradingkan dengan tradingnya cepat. Untung 1-2%, kalau ternyata dikasih lebih, ya berarti itu rezekinya Bapak Ibu. Tapi kalau turun, langsung buang saja begitu. Karena kenapa? Kita ngantrinya di support, berarti kalau turun lagi, ya dia akan cari support baru Bapak Ibu, nanti longsor. Kita misalnya belinya yang pakai margin di breakout di resisten. Kalau misalnya dianya tidak kuat naik lagi, ya berarti akan longsor begitu Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah contoh kemarin kita dapat banyak itu di BWPT. Karena kenapa? Karena BWPT ini breakout 98. Ketika dia berhasil di 98, akhirnya naik di 117 tertahan di MA 200 begitu. Ya ketika nanti kita misalnya mendapatkan saham yang seperti ini lagi, ya berarti ketika kita beli di 98 ataupun lebih, ya kuncinya stop loss-nya adalah jika dia turun di bawah 98, stop loss begitu. Kalau kita telat, ya carilah saham yang belum naiknya. Contohnya saya juga sebelum kemarin beli BWPT karena telat, saya beli di sini GJCO dulu begitu. Saya belinya di 180, terus kemudian saya jual begitu Bapak Ibu. Dia sempat naik sampai 196. Jadi kuncinya adalah kita harus mulai menghafal. Kalau ada saham ini naik, kemudian saham apa lagi yang naik? Nah, kalau kita telat, cari yang belum naiknya, begitu. Tapi kalau kita mau ngejar, contoh seperti BWPT, boleh nggak? Ya boleh. Tapi titik stop loss-nya adalah di harga breakout ini, begitu. Nanti kalau ternyata sudah kena stop loss, jangan dulu berhenti Bapak Ibu di situ. Pantau terus. Karena kenapa? Bisa jadi dia nanti ada di support lagi yang baru, atau bisa jadi setelah orang kena stop loss dia balik lagi 98-nya, kita bisa beli lagi. Kalau kena stop loss lagi gimana? Ya buang lagi sampai hingga akhirnya dia akan terbang begitu Bapak Ibu. Karena kocokan itu nyata Bapak Ibu ya. Jadi ada pasti dikocok-kocok mah ada aja begitu. Jadi kuncinya kita harus rajin belajar. Nah, karena saya ini sedang membantu teman saya, jadi sekalian saja kalau ada yang memang mau, kita privatnya tradingnya one on one begitu Bapak Ibu ya. Tapi harus komit selama 1 tahun. Karena kenapa? Karena saya juga membantu teman saya ini sudah komitmennya 1 tahun begitu. Jadi kalau mau modalnya itu minim 250 juta, kita target untungnya adalah 500 juta begitu Bapak Ibu. Jadi sistemnya adalah online Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa video call ataupun bisa via chat, silahkan. Nanti chat saja ke saya. Kalau misalnya Pak Haryadi saya hari ini ada kegiatan tidak bisa untuk full time trading, ya sudah berarti kita open buy saja begitu. Kalau ternyata kita bisa trading, ya kita bisa video call begitu. Jadi biayanya itu gratis Bapak Ibu ya, cukup bagi hasil keuntungan harian saja. Jadi misalnya contoh seperti di hari ini kita untung 12 juta, ya langsung di withdraw begitu 12 jutanya. Berarti nanti saya dapat uangnya kapan? Saya dapat uangnya adalah nanti di hari Senin, karena biasanya 2 hari. Kalau hari Kamisnya withdraw, hari Jumat itu masih menunggu masuk rekening, hari Senin jam 12 sudah masuk rekening.
Jadi langsung di withdraw setiap hari begitu Bapak Ibu, biar kita mendapatkan uang harian sambil menunggu misalnya Bapak Ibu juga punya saham yang seperti ini begitu. Karena kan kita akan tunggu sampai dengan 1 tahun. Bisa jadi saham ini seperti yang ada di akun teman saya ini tidak diapa-apakan dia naik begitu Bapak Ibu. Jadi silakan ya kalau Bapak Ibunya yang mau kita bantu, ayo gitu. Atau kalau Bapak Ibunya yang mau trading bareng juga tapi modalnya belum 250 juta, ya silakan, kita ada live Discord juga bareng teman-teman yang lain begitu Bapak Ibu ya. Tapi nanti tentu saja barangnya berbagi dengan teman-teman yang ada di Discord lagi. Nanti kita cari saham-saham seperti BWPT lagi yang offernya itu bisa beli sampai dengan ratusan juta sampai dengan miliaran biar kita bisa kebagian barang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemarin juga kita ada dapat saham koin. Jadi kuncinya adalah kalau misalnya contoh seperti koin ini dia sudah naik, ya kita sabar, tunggulah. Begitu, akhirnya kita tunggu di 785 dan dapat. Begitu Bapak Ibu. Jadi carilah saham-saham itu yang sekarang itu yang memang volumenya spike Bapak Ibu. Karena kenapa? Berarti ada orang yang sedang memaintenance di situ dan kita ikut nebeng saja. Dan setiap hari kalau bisa carilah saham yang baru karena sekarang itu uangnya terbatas, market makernya juga keliling Bapak Ibu dari saham 1 pindah ke saham 2, pindah lagi ke saham 3 begitu. Beda dengan kalau misalnya ada asing. Kalau ada asing itu di maintenance bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa kadang setahun begitu Bapak Ibu ya. Sama seperti saham-saham konglo di tahun lalu. Jadi kita harus tahu cara mainnya seperti apa ketika sekarang. Bisa jadi di bulan Agustus ini, September, Oktober, nanti sampai November ada MSCI, ya kita akan keliling terus setiap hari. Saham-saham yang ramai itulah yang dibeli begitu. Kalau Bapak Ibunya bisa ikut live, ya kita akan cari saham-saham yang breakout. Tapi kalau Bapak Ibunya, oh saya sedang ada pekerjaan Pak Haryadi, ya kita open buy saja di support. Begitu Bapak Ibu. Nanti tinggal dicek saat jam istirahat, jam 12, lalu kita cek kembali nanti saat kapan? Saat misalnya Bapak Ibunya menjelang closing jam 15.30. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi di update selanjutnya. Semoga Bapak Ibu juga bisa mendapatkan keuntungan di bursa saham ini meskipun asingnya sekarang sedang tidak ada. Fokuslah pada apa yang bisa kita kerjakan dan tentu saja kalau kita belum bisa pakai dana besar, ya pakai dana yang ada saja. Saya juga di sini pakai limitnya saja Bapak Ibu 250 juta. Karena kenapa? Karena dari total akun teman saya yang 5 miliar itu yang saya kenal hanya saham itu saja begitu. Jadi kita harus bisa mengukur diri Bapak Ibu ya, resiko kita di mana, potensi kita di mana, dan kita tahunya apa. Itulah yang kita terus latih hingga akhirnya kita bisa menjadi seorang ahli. Dan kalaupun sudah menjadi seorang ahli ternyata ada kegagalan, itu ya wajar Bapak Ibu karena semua terus berubah. Makanya kita juga harus improve, harus berubah. Kalau cara satu gagal, ya kita temukan lagi cara-cara selanjutnya hingga terus berhasil. Begitu Bapak Ibu ya. Silakan klik di tombol deskripsi biar kita bisa trading bersama setiap harinya.